Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala anna afdala syai'in yatlubuhu al-'abdu min rabbih innama huwa hidayatuh. Kemudian Allah menerangkan kepada seluruh hambanya, jika ada permohonan, jika ada permintaan, jika ada kebutuhan yang ingin dimohonkan kepada Allah, anna afdala syai'in yatlubuhu al-'abdu, maka yang paling utama yang harus kita mintakan kepada Allah, sekali lagi, yang paling utama. Jadi kalau Anda bingung nih, mau minta apa? Inilah gambarannya. Teman-teman sekarang dikasih tahu, Anda mau minta apapun akan dikabulkan seketika. Kira-kira mau minta apa? Tuh saking banyaknya, nggak bisa bilang. Ada yang minta lancar pekerjaan, ada yang minta misal Allah lancar kedudukan, ada yang minta harta, ada yang minta lancar ke pernikahan, ada yang minta macam-macam kumpul lah. Banyak tuh. Nah kalau sedang banyak yang dimintakan itu, ya sepakat para ulama dengan ayat ini, maka yang paling utama dimohonkan minta hidayah kepada Allah. Karena tadi ketika hidayah diberikan oleh Allah, maka semua kebutuhan yang bahkan belum kita mintakan seketika dikabulkan. Jelas? Baik. Sekarang lihat. Innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asfal ghayat. Mintalah hidayah kepada Allah, yang hidayah itulah akan mengantarkan Anda kepada pemberian tertinggi yang Anda butuhkan dalam kehidupan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda benar permintaannya ini, benar bacaannya, itu seketika akan diberikan tingkat yang paling tinggi. Jadi kalau pekerjaan, kedudukan tertinggi. Kalau harta yang paling bagus, yang tertinggi yang bisa Anda raih. Kalau pelajaran, posisi yang tertinggi, baik ilmunya ataupun prestasinya. Demikian seterusnya. Ya, jadi ketika Anda mintakan, minta apa? Hidayah. Nah, apa hidayah itu? Oh, bukan ada hidayat. Ya, lihat sini. Wa'a'udhamal maqasid. Dan tujuan-tujuan yang paling agung di balik semua permohonan itu, hidayah. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas? Baik, yuk kita bahas yang ihdinas siratal mustaqim. Wal hidayatu, adapun yang dimaksud dengan hidayah. Pertama, makna yang pertama, hiyal irsyad wad dilalatu bi lutfin ala ma yusilu ila al-bughyah. Pertama, al-irsyad. Turunkan di sini. Bisa tarik sini ya. Satu, al-irsyad. Ya, kan. Yang kedua, ad-dilalah bi lutfin. Ad-dilalah bi lutfin. Ila ma yusilu ila al-bughyah. Tiga, saya teruskan dulu, nanti saya terjemahkan pelan-pelan. Yang ketiga, saya ambil dari buku para ulama dulu ya, tafsir, supaya nanti yang nggak ada yang menyebut apa yang saya sampaikan cuma utak-atik gitu kan. Nanti kita lihat dulu ke sini. Baik, sebetulnya saya menghafal kitab ini. Cuman kadang-kadang kalau nggak saya bawa kitabnya, ini pendapat sendiri gitu kan. Baik. Kita aja di luar diminta kuliah umum gitu kan, masa di sini tuduh bid'ah. Wa tusnadul hidayatu ila Allah wa ila Nabi wa ila Al-Qur'an. Kadang-kadang hidayah itu bisa dipahami pertama maksudnya Allah. Jadi kalau disebutkan hidayah, maka Allah sumbernya, sumber yang dimaksudkan. Misal, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menentukan kebutuhan kita kadarnya berapa untuk hidup di dunia, wahada, dan memberikan hidayah. Jadi kalau ada kata hidayah, maka bisa yang dimaksudkan adalah sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa berupa sumber sini. Saya dahulukan yang paling atas, kembali kepada Allah. Kadang yang dimaksud Al-Qur'an. Dua Al-Qur'an. Tambahkan dari sini Al-Qur'an. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la hudan lil. Al-Qur'an jangan diragukan isinya. Hudan itu kumpulan hidayah. Jadi kalau Anda ingin menemukan irsyad, dilalah dan lain sebagainya, buka Quran, Anda temukan di situ. Anda ingin mendapatkan irsyad, dilalah, dekati Allah, itu sumbernya. Nanti saya terangkan apa itu irsyad, apa itu dilalah, apa itu yang lain. Kadang disebutkan Rasul, Nabi. Bukankah Nabi di antara namanya hadiyan ila siratal mustaqim, yang ngajak, membawa hidayah kepada jalan yang benar. Nabi. Kadang yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, kadang disebutkan Al-Qur'an sebagai kitab sumber rujukan, kadang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul dengan hadis dan sunnahnya. Kalau Anda ingin dapat petunjuk jenis-jenis hidayah, maka lihat bagaimana Nabi mengajarkan. Buka hadisnya, buka sunnahnya, lihat ajarannya, buka Al-Qurannya, minta kepada Allah pemiliknya. Jadi kalau yang tiga ini sumber hidayah. Kalau makna hidayahnya sendiri, satu, dua, satu lagi yang terakhir, saya bacakan, ada yang terakhir, yang ketiga.
Wa qad yuradu minhal isal ila ma fihi khair. Dan kadang yang dimaksud dengan hidayah itu semua bentuk-bentuk kebaikan yang kita harapkan. Kesuksesan, hidayah. Kebahagiaan, hidayah. Sukses baik tidak? Baik, maka itu masuk hidayah. Bahagia baik tidak? Baik, maka itu hidayah. Pilih mana? Sukses tidak bahagia atau bahagia nggak sukses? Sukses tapi bahagia. Hidayah. Nah, jadi kullu ma fihi khair. Saya jadikan hitam karena ini banyak yang diharapkan. Kullu ma fihi khair. Rumah tangga tenang, kan? Bagian dari kebaikan. Jadi semua yang baik-baik itu disebut dengan hidayah. Irsyad adalah petunjuk yang bisa membedakan secara matang dengan nalar mana yang baik, mana yang buruk. Nah, teman-teman, irsyad ini itu bagian dari hidayah. Jadi kalau Allah sudah berikan hidayah pada seseorang, maka hidupnya akan tertata dengan rapi. Mana yang pertama? Dia bisa bedakan, ini yang benar nih. Ini juga benar, bukan cuma salah. Ini benar, cuman ini butuh, ini cuma keinginan. Nah, gini nih, praktek paling gampangnya. Saya sering contohkan ini. Kalau haus itu pengen apa? Nah, berarti yang dibutuhkan minuman kan? Ya, artinya sepanjang ada minuman yang halal, yang benar, karena makna rushdun itu bisa bedakan mana halal, mana haram. Sepanjang ada minuman yang halal, yang selesai itu, dengan minuman itu haus hilang, maka dia cukupkan pada itu. Ini ada air bening, cukup, minum aja. Ya, rumus tabinya dipakai. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tanganmu, tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru nikmati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, simpan lagi. Yang penting bisa minum. Tapi kalau Anda kemudian, maaf ya, untuk minum saja masih memenuhi nafsu keinginan, benar memang uang ada halal, tapi mempersulit diri, itu belum punya sifat irsyad. Mah, mau minum. Siapa? Datang. Air bening. Ah, nggak mau air putih. Ini bukan peti, Pak. Bening. Sebening jiwa mama. Misal. Kadang-kadang kan perlu juga yang seperti itu. Ah, Mamah Diana. Bukan. Mamah kan Ani. Tapi Diana malam ini. Apa itu Diana? Diam-diam mempesona. Catat. Kasihan Faruk. Ntar ya. Sebelum kiamat kurang 2 hari dapat insya Allah. Setidaknya begitu dihisab pernah menikah. Terus, alhamdulillah. Baik. Jadi kalau dikasih, nggak mau yang ini, pengen jus. Repot. Jus apa Pak? Buah naga. Naga yang mana? Hongkong. Itu capek. Capek. Berarti Anda belum irsyad. Belum qanaah di sini. Yang ada nikmati. Jangan mencari yang nggak ada, nggak akan ketemu. Nyari yang nggak ada itu nggak akan ketemu yang nggak ada. Ngapain dicari? Susah. Tapi memang uangnya ada, tapi membuat Anda sulit, berarti belum irsyad tuh. Walaupun itu halal. Jadi kalau orang dapat hidayah, hidupnya enak, Pak. Ya, mau berpakaian, fungsi pakaian kan menutup aurat. Yang penting aurat ketutup, nggak harus semua dibeli. Nggak harus semua dibeli. Yang paling aneh itu uangnya halal, tapi diberikan yang haram, itu yang fatal. Uangnya halal, tapi diberikan pakaian yang membuka aurat. Ngapain beli sesuatu untuk dibuka? Nggak sesuai fungsi. Fungsi pakaian itu menutup tubuh. Yang nggak ditutup cuma binatang. Makanya Anda nggak pernah lihat monyet pakai baju, saya, monyet asli bukan monyet peliharaan. Ya. Kambing pakai celana, tuh kan? Ya, sapi pakai kerudung, nggak ada. Nggak ada demi Allah saya katakan. Karena memang bukan fitrahnya dan kerah begitu dipakein baju marah dia, marah. Manusia karena bukan hewan sebaliknya pakai baju, pakai pakaian supaya ditutup. Jangan dibuka, kalau cuma dibuka nggak akan menang, binatang lebih jagoan. Ya, jangan kontes dengan hewan, nggak akan menang. Ya. Jadi itu perbedaannya. Pakai buat nutup. Ini udah punya harta yang halal, dipakai beli yang haram. Ya nggak nyambung jadi. Ini beli, buka. Udah beli, kadang disobek. Ya gimana lagi gitu. Ya, saya bingung manusia sekarang nih. Ya, tapi kita doakan baik insya Allah. Baik, maksudnya apa? Bisa berubah. Nanti kalau sudah dapat hidayah, pakaian pun bukan cuma sekedar koleksi. Ada lagi yang begini, beli juga, nutup aurat. Cuman bukan butuh. Pengen aja. Ada model baru, beli. Model baru, beli. Dipakai? Enggak. Dipajang aja. Lihat. Ya, ada pakaian, ada kendaraan. Buat dipajang doang. Dipakai enggak? Yang paling kasihan, kalau koleksi kendaraan itu belum bisa mengantarkan dia untuk ibadah. Itu kasihan. Coba Anda bayangkan. Kebayang enggak? Belum. Ini gini ya. Ada orang, dia sepeda enggak punya. Motor aja enggak pernah mimpi. Ya, apalagi kendaraan yang lain. Tapi kedua kakinya masih bisa dia gunakan untuk ke masjid. Itu
ke masjid. Jaraknya jauh dari masjid, 2 kilo, 3 kilo. Ya, kadang jalan kaki dia tempuh untuk ibadah tuh, Masya Allah. Ada orang sepeda punya, mereknya banyak. Ya, motor dia punya, mobil pun banyak koleksinya, sampai yang baru-baru banyak. Jarak masjid ke rumahnya cuma 100 meter. Tapi kendaraan itu belum mampu mengantarkan dia untuk ibadah. Anda butuh kendaraan apa lagi? Ambulan. Butuh apa lagi? Tapi kalau ditanya, pengen ke surga. Surganya elit lagi, tanpa hisab, pengen cepat gitu. Ya gimana? Kita jujur aja lah gitu, jujur pada diri kita. Nah orang irsyad, kalau dapat hidayah, hidayah pertama yang Allah berikan adalah kemampuan untuk membedakan yang hak dengan yang batil, baik dengan benar, dan menggunakan baik itu sesuai aspek kebutuhannya. Itu hidayah yang pertama. Jelas ya? Nah, jadi coba petakan diri kita. Biasanya bersanding dengan ibadah, kalau ibadahnya bagus, ini datang dengan sendirinya, sudah. Allah sumber hidayah akan berikan pada kita. Jadi begitu kita benar ibadahnya, dengan Allah dekat, seketika ini. Demi Allah saya katakan ya, hijrah yang pertama kali, jika Anda berhijrah, sekarang sedang tren kan, hijrah. Hijrah pertama kali itu, jika benar kedekatan kita dengan Allah, benar, sempurna, dalam arti sempurna itu kita berusaha benar sesuai batas kemampuan kita, dan merasa dekat dengan Allah, maka hidayah yang pertama diberikan oleh Allah yang pertama ini. Maka dia mulai akan berpikir tentang hidupnya. Akan terjadi perubahan pada hidupnya. Malam, yang tadinya begadang, gak jelas, sekarang mulai istirahat. Tiba-tiba tahajud. Kumpul-kumpul yang gak jelas, sekarang sudah mulai ke majelis ilmu. Bacaan-bacaan sudah berubah. Terus pola hidup jadi berganti. Yang dibutuhkan, yang dikerjakan. Yang lain-lain jadi gak hobi. Kaya ya, kaya. Koleksi apapun mampu. Tapi seadanya aja gitu dipakai. Ya sebutuhnya. Itu indah tuh. Satu.